Yang tidak puasa, tidak juga ada yang tahu. Makanya puasa itu ada amal ibadah yang membatalkannya. Ada perbuatan yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama adalah berbohong. Kalau kita berbohong, kita puasa tetap puasa, tapi pahalanya nggak ada. Kenapa? Karena ada konsekuensi yang harus dilakukan, yang harus dilaksanakan dalam keadaan kita sedang puasa. Itu yang pertama yang harus kita lakukan, yang kita siapkan, iman yang kuat. Maka dengan iman itu kita akan mau bersusah payah. Puasa itu aktivitasnya banyak. Kalau mau, ya kalau dilakukan. Kalau nggak mau dilakukan, tidak banyak, sedikit. Yang pertama, satu hari puasa, malamnya Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu rangkaiannya yang pertama sholat tarawih, sholat witir, tadarus. Setidak-tidaknya kalau kita tidur, biasanya tidur jam 9, kalau puasa naik menjadi jam 10, jam 11. Kemudian bangunnya lebih awal. Tidak bisa bangun setengah 5 lagi. Yang terlambat subuh itu tidak bisa lagi. Kalau dia puasa harus cepat bangun karena ada sahur. Sahur itu barokah dan sangat dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi aktivitasnya banyak. Makanya Bapak Ibu, Rasulullah SAW kalau menurut sejarah yang kita dapatkan, pada tanggal 1 Syawal itu Rasulullah itu wajahnya itu pucat, seperti orang-orang yang kurang tidur, seperti wajah-wajah kelelahan. Itulah wajah Rasulullah SAW di tanggal 1 Syawal itu. Sangat nampak kecapean karena Rasulullah SAW sangat banyak beribadah dan berpuasa, apalagi di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Yang kedua yang kita siapkan dana. Dana memang harus disiapkan. Apalagi di bulan suci Ramadan itu ibadah itu dilipat gandakan. Sholat sunat kita di bulan puasa di bulan suci Ramadan sama kadarnya dengan sholat wajib di bulan lain. Sholat wajib kita di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan, pahalanya berlipat-lipat ganda. Maka begitu juga sampai nanti ke zakatnya, ke sedekahnya, ke infaknya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersiap. Biasanya berinfak, bersedekah di bulan biasa, misalnya 1.000, di bulan Ramadan naikkan menjadi 5.000. Biar bangkrut sampai tanggal 1 Syawal itu apa-apa. Bangkrut di ukuran manusia, tapi beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukuran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ukuran manusia tidak sama. Kalau ukuran manusia 1 tambah 1 menjadi 2. 2 dikurang 1, 1 dikurang 2 dikurang 1 menjadi 1. Berkurang dia. Kalau dikurang Allah Subhanahu wa Ta'ala, 1.000 uang kita infakkan 100. Yang 100 itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi 7 tangkai. Setiap tangkai akan berbuah menjadi 100 tangkai. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita yakin. Yang ketiga yang harus kita siapkan juga Bapak Ibu, kesehatan. Karena aktivitas yang banyak, rutinitas yang sangat banyak, tidur yang tidak teratur, bisa-bisa nanti stroke. Biasanya banyak yang seperti itu. Apalagi yang seperti yang saya ini yang sudah tua-tua, yang di atas 60, 70, tidak bisa lagi seperti yang muda-muda lagi. Yang bapak-bapak, ibu-ibu yang muda-muda ini mungkin masih ngejreng sampai tanggal 36 Ramadan. Siapkan mental Bapak, siapkan kesehatan Bapak Ibu, siapkan suplemen, siapkan vitamin.
cek terus kolesterol, jangan dibantai terus. Karena kan Rasulullah SAW menganjurkan, Rasulullah SAW itu sehat karena teratur makannya. Kalau kita susah mengaturnya. Kalau lagi sehat, lagi kuat, kita kan bisa-bisa aja. Nanti kan dicek, nanti kan diobati, nanti kan bawa ke dokter. Nah, seperti itu. Begitu kita kena, payah mengobatinya. Jadi kata orang, kalau sekali kena, payah perginya. Sekali datang, payah perginya. Makanya siapkan mental, siapkan kesehatan. Jadi makanya kalau kita lihat di waktu sholat tarawih, di minggu pertama kan ramai musola ini. Di minggu kedua berkurang. Itu sudah kena kolesterol itu. Udah payah jalan. Bisa aja puasa sehari itu udah mendingan. Jangankan di musola lagi. Apalagi nanti di minggu ketiga tambah banyak yang kena kolesterol. Minggu keempat 2 hari lagi mau hari raya, nggak ada lagi orangnya. Tinggal puing-puing